Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, reminder malam ini penuh jadwalnya ya, mulai dari setengah 9 sampai jam setengah 11 malam ya. Core CPI, CPI, lalu juga ada Jerome Powell, testimoni lagi, dan yang terakhir adalah crude oil inventories. Semuanya penting ya, tapi yang terakhir lumayan membuat market bergejolak ya si Jerome ya. So ya jam 10 siap-siap ya, ada possibility bisa extra volatile lagi. Tapi ya balik lagi sih, ini CPI juga nggak kalah penting sih, karena ya ini ngomongin juga soal inflasi ya, dan inflasi belakangan ini menjadi salah satu yang di-highlight oleh the Feds begitu. So ya equal important deh ya, sama-sama penting setengah 9 sampai jam setengah 11. Buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL ya. Bitcoin dominance masih dalam kondisi yang nggak terlalu beda jauh dibandingkan dengan kemarin. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah dia bisa bertahan di atas dari 61,19. Kalau bertahan di atas dari sini, ya possibility-nya higher high. Begitu. Kalau sampai terjadi higher high, semoga bukan gara-gara BTC-nya koreksi. Karena kalau BTC-nya koreksi dan BTC D-nya naik, ya itu artinya BTC-nya tipis-tipis turunnya, alts-nya terjun payung begitu. Jadi sekali lagi, kalau sampai ini naik BTCD, harapannya tuh karena BTC naik begitu. Kalau kayak gitu lebih mendingan lah ya. Yang bikin sport jantung tuh ya kalau ini naik BTC turun, waduh itu alts-nya muntah darah biasanya ya. Oke, yang pertama aja langsung masuk ke komennya, yaitu Triwantoro. Kotoshi minta saran, kalau mau invest untuk 5 tahun ke depan, lebih baik di crypto exchange lokal apa luar? Lebih baik disimpan di wallet apa di exchange? Ya kalau mau ngomong yang paling idealnya sih ya di cold wallet ya, bukan hot wallet. Di cold wallet seperti Tangem, OneKey, itu lebih oke. Tapi kalau sampai lu orangnya gaptek dan mungkin juga ceroboh, ya bahaya juga sih kalau di cold wallet. Karena udah ada beberapa kasus juga orang cobain ditaruh di cold wallet, udahnya bingung sendiri, nggak bisa narik lagi sama sekali gitu, dan si seed phrase-nya juga hilang. Aduh, itu kalau udah hilang udah tamat ya. Jadi ya kalau lu newbie dan mungkin masih bingung, mendingan di exchange lokal aja begitu ya. Dan kalau lu di awal dan lu masih newbie, masih mau DCA-nya murni, lebih baik sih BTC aja ya, jangan dicampur yang aneh-aneh begitu ya. Next dari Bro Rashid nih, mau tanya, apa sih itu Bitcoin Strategic Reserve ya? Apakah Bitcoin itu menjadi dana darurat? Salam tabur tuai. Sebenarnya ya bisa juga sih di ngomong sebagai dana darurat, walaupun bukan kayak dana darurat kayak kita personal lah begitu, nggak kayak gitulah. Lebih kayak ke dengan Bitcoin, dengan negara-negara memegang Bitcoin, apalagi negara-negara yang cenderung lemah ekonominya, dia bisa lebih bertahan lah. Begitu, sama kayak ya kenapa negara-negara masih megang emas begitu, karena apa ya, walaupun nggak langsung backed by gold, tapi negara itu punya emas, jadi just in case mereka ada insolvency atau apa, masih ada cadangan lah begitu ya. Lebih kayak buat safety belt buat negara-negara lah begitu, dan membuat juga kalau negara-negara yang mungkin nggak sebesar US gitu ya, untuk bisa melawan juga sanction, kayak misalkan Rusia kan pengen bikin research supaya kalau sampai dia dapat sanction dari US nggak masalah katanya gitu ya. Banyak tujuannya sebenarnya ya, dan banyak manfaatnya. Next dari Waridawarid ya. Kenapa nggak ketemu channel ini dari dulu? Saya terjun di kripto dari Desember, sekarang minus portonya. Wah, yang ini minusnya separah apa sih ya? Tergantung. Tapi gini, kalau misalkan gini biasanya lumayan parah ya. Ya nggak apa-apa, yang penting sekarang kan udah lihat nih, udah nonton. Ya diikuti satu persatu ya, dari rasionya, lu pilih 70-30 atau 60-40, dan ya jangan tebak-tebakan begitu ya. Kalau dari timelinenya sih kemungkinan besar kena karena tebak-tebakan. Ya, karena banyak yang bilang langsung nih Januari ngepump, taunya enggak. Oke, next dari Barbatos Lupus. Karena banyak orang serakah dan gak berlogika yang pengen cepat kaya, makanya para dukun berlomba buka kelas VIP. Tinggal ngoceh campur Inggris, dimana banyak yang gak paham jadi nganggap si dukun tuh hebat. Tapi ada benernya sih ya. Dukun tuh apa itu? Gua gak tahu nih apa ya. Mod tuh sama-sama jual bacot. Yang lebih aneh itu audiensnya. Sampai
ternganga dengerin bacot angin mereka dan masuk perangkap mereka. Udahlah, paling aman tuh ikuti channel yang by data and research kayak TCI. Thank you ya. And ada satu yang gua tonton, channel lainnya yang ngedukun, apalagi yang nganggap dia nggak pernah salah, udah kayak Tuhan, jadiin hiburan, anggap aja. Jadiin hiburan. Ini nggak ada koma, gue jadi pusing ya. Jadiin hiburan aja kalau yang dukun intinya gitu ya. Dongeng sebelum tidur buat nakutin nyamuk katanya. Kalau memang benar dia sangat hebat, nggak pernah salah, dan tahu kapan naik turun, dia nggak bakal buka kelas, tapi udah jadi whale seharusnya ya. Cus, nggak pasti super duper tajir, melintir melegenda. Ya bener, logikanya setuju gue. Kalau mereka nggak pernah salah, ngapain bikin kelas? Tinggal duitnya kan pasti banyak dong. Ya dong, nggak pernah salah di market, pasti kaya lah ya. Orang yang sering salah aja masih bisa kaya kok. Ray Dalio ngomong berapa kali dia salah. Dia pernah salah luar biasa sampai nyaris bangkrut ya. Warren Buffett juga ada salah. Wah, itu investor-investor hebat itu aja yang salah masih bisa sangat kaya. Kalau dia ngaku nggak pernah salah, harusnya lebih kaya dong daripada Warren Buffett, lebih kaya daripada Ray Dalio, Porter Jones yang udah pernah salah terbukti begitu ya. Jadi jangan percaya aja begitu ya. Itulah simpelnya ya. Next dari Apkia Channel, grup $40 semua callnya meme coin. Gua denger dari konten-kontennya up only udah dari Oktober 2024 dan hasilnya gua minus 90%. Emang najis tuh orang, berarti ya, lagi-lagi 90%. Jadi banyak sekali yang kena minus 90%. Makanya gue bilang kali ini tuh serius, lebih parah dibandingkan dengan waktu di April-Maret 2024 ya. Di sini tuh gue inget banget lah orang pada komplainnya, minus 60, minus 70, 80 tuh paling 1-2 orang. Di sini ngomong minus 90% tuh udah lebih dari 5, berapa ya jujurnya? Gue pusing kayaknya. 5 sih udah pasti lebih ya. Ya buat lo yang tahu ya, buat lo yang ngitungin berapa yang komen sampai minus 90, boleh komen lagi di bawah ya. Tapi intinya udah banyak sekali orang yang bilang minus 90%. Begitu ya. Ini di bawahnya ada yang komen juga nih. Dan member juga yang disalahin. Waduh ya, udah callnya salah semua, membernya disalahin ya. Disalahin ya, kok bisa ya? Katanya you beli pas harga udah naik atau nggak pakai money management lah. Kalau gitu ngapain call buy this now? Harusnya buy it at the same price as mine ya. Aduh, ya benar. Ya kadang-kadang itu yang benar-benar bangke ya. Gue juga dulu adalah pengalaman mirip-mirip kayak gitu ya. Waktu zaman awal kripto. Oh, tapi gue tetap profit. Iya, ya profit lo beli di mana begitu. Lo suruh nge-call orang beli waktu dia di pucuk gitu kan. Ya, don't know lah. Memang seperti itu mungkin modus operandinya ya. Nggak terlalu kaget sih ya. Sama lah kayak dulu ya. Selanjutnya dari Rina Yanti. Numpang curhat aja bang. Saya salah satu korban si dukun. Pas lagi di pom-pom, manta katanya bisa sampai ke $3. Pas di pom-pom harga 1,6. Doi bilang invest 8M harga itu. Nah, gua belilah 200 juta. Waduh, 200 juta langsung ya. Sekarang harga drop sampai ke 0,4. Sekarang si dukun itu setiap live YouTube nggak pernah bahas manta lagi. Ya nggak terlalu kaget sih ya. Tapi gini lah. Kalau dukun zaman dulu tuh masih lebih malu gitu loh. Udah salah total tuh kabur dulu, hilang dulu ya. Ya kalau zaman dulu kan mungkin offline ya. Offline jadinya ya udah dia pindah kota or something lah mungkin ya. Ya di kota lain nggak dukun lagi mungkin, nggak tahu lah. Tapi kalau sekarang mungkin zaman internet udah salah total hajar aja ya. Yang penting pede mungkin zaman sekarang itu ya. Next. Wah, jauh juga. Dari Harjono, waduh panjang juga nih. Saya banyak dengar channel kripto di YouTube. Mereka banyak bahas kalau altcoin season berdasarkan chart dari siklus 4 tahunan. Tapi mereka jarang bahas balance sheet dan liquidity-nya. Lain dengan channel Kotoshi yang selalu bahas balance sheet dan liquidity-nya jika mau altcoin season. Tapi setelah saya dengerin kembali channel-channel mereka, akhir-akhir ini baru mereka membahas balance sheet dan liquidity-nya jika mau altcoin season. Apa mereka mengikuti atau mendengarkan channel Kotoshi juga kali ya? Dan saya yang masih tanda tanya juga jika memang kripto masuk masa bearishnya, apakah balance sheet dan liquidity bisa ada juga dan mempengaruhi adanya alt season di masa-masa kripto siklus bearishnya. Ya ini, kalau ini gue nggak tahu lah ya. Gue juga jujurnya ya gue nggak ngikutin juga gitu channel-channel lain jujurnya. Tapi kalau ngomongin altcoin season berdasarkan siklus 4 tahun itu nggak cocok menurut gue. Kenapa? Karena siklus 4 tahun itu business cycle dari BTC itu dipengaruhi karena
halving dia gitu. Sementara kalau alt season ya atau altcoin season itu karena liquidity, itu sudah ada datanya yang kita udah sering bahas lah ya. Ya kita tampilin sedikit deh ya, BTCD nih. Nah, jadi ya data untuk interest rate ya, coba mana sih? Sorry bukan interest rate, tapi balance sheet lah, itu yang lebih penting mungkin ya. Untuk balance sheet kita bisa di sini. Jadi saat masa-masa QT memang ya nggak bagus. Ini udah terulang tuh, masa-masa QT itu nggak bagus untuk altcoins gitu. Udah ada statistiknya. Tapi kalau ngomongin per business cycle kita akan altcoin setelah berapa bulan, itu nggak ada statistiknya. Kita sudah bahas ya, terjadi altcoin season itu bukan berdasarkan time, bukan berdasarkan sudah berapa bulan udah kayak hamil gitu, bulan ke-9 akan brojol gitu. Enggak seperti itu ya, karena triggernya berbeda ya. Kalau halving itu udah ada pastinya kapan, berapa blok begitu, berapa blok lagi akan halving. Maka dari itu business cycle tuh bisa cenderung rapi. Dan rapinya kadang-kadang bikin merinding. Begitu, itu penyebabnya. Karena sekali lagi ya, siklus 4 tahunan ini atau business cycle itu karena dipengaruhinya oleh halving. Nah, tapi kalau altcoin season itu bukan karena halving, sekali lagi gue tekankan ya. Itu karena liquidity. Nah, ya terbukti kan? Terbukti liquidity belum datang, ya altcoin season nggak datang-datang. Sesimpel itu aja. Begitu. Nah, kalau orang lain tiba-tiba lu bilang nonton gua atau enggak ya gua nggak tahu. Ya orang kan bisa tetap belajar ya. Mungkin aja mereka baru sadar di masa ini bahwa iya ya ternyata yang siklus 4 tahunan itu nggak pengaruh ke alt season gitu. Tapi yang pasti lu tahu kita udah bahas dari kapan kan. Ya itu aja, as simple as that ya. Nanti ya sisanya kalau mau diklaim mereka duluan atau apa ya terserah lah. Yang penting lu tahu, lu dengarnya di mana dulu aja begitu ya. Oke. Next dari King S97. Mas Toshi minta sarannya. Aku nyangkut dari Maret April. Waduh ya, udah lumayan lama juga berarti. Kemarin mending cut loss atau nunggu BTCD koreksi. Setidaknya balik modal, soalnya aku soalnya masih minus kurang dari 60%-an. Takut nambah dalam, aku mau pindah ke BTC aja. Salam tabur tuai. 60% ya. Nah, aduh gimana ya. Porto lu gimana posisinya? Porto lu gede berapa besar altcoins ini udah pasti nggak mungkin 60-40 atau 70-40 atau 70-30 nih, pasti lebih ya altsnya. Ya selama lu pakai duit dingin dan kalau lu merasa nanggung ya udah biarin aja. Tapi kalau bisa lu pelan-pelan ngebenerin biar bisa sampai ke 60-40 atau 70-30 rasionya gitu ya. Yang sisanya udah nyangkut, lu ngerasa nanggung ya udah nggak apa-apa lah, terserah lu. Tapi sekali lagi dengan catatan pakai duit dingin ya. Tapi kalau dari April Maret sih harusnya duit dingin ya. Soalnya udah lumayan lama nih, udah mau setahun ya. Ya, jadi sekali lagi saran gua buat lu adalah sekarang minimal jadiin 70-30 atau 60-40 ya. Next dari Cryptomania. Bener mak, gua setuju sama yang lu bilang. Gua inget banget komen tuh orang yang malah jadi simpatisan para dukun. Gila aja dukun yang sudah merampas duit orang masih bisa bersimpati ke mereka dan malah bilang lu menggelapkan dunia para dukun. Jir, ya harus diberantas lah dukun kayak gitu, bukannya dikasihani. Ya jujur gue juga bingung, makanya ada yang mengasihani dukun. Itu gue nggak ngerti logikanya seperti apa ya. Yang nggak tahu, jangan-jangan buzzer. I don't know. Tapi ya setelah mendengar banyak curhatan orang yang ancur-ancurannya tuh nggak main-main sampai gagal nikah, mau bundir dan lain-lain ya. Itu yang bikin gue ngerasa kayak ini gue harus terus mengingatkan orang nih. Jangan sampai kena. Dan terbukti udah berapa kali komen orang-orang, bang gue nyaris masuk ke grup dukun gara-gara gue dengerin konten lo, gue nggak jadi masuk. Itu menurut gue menabur hal baik seperti itu ya, bukan menggelapkan dunia dukun. Orang dukun menggelapkan dunia orang begitu ya. Makanya gue nggak suka banget lah, jangan udah gitu apalagi di komen itu bawa-bawa agama lagi gitu ya. Sebagai Nasrani begini gitu. Aduh, ya nggak pas menurut gue ya. Sorry ya, gue langsung ngomong aja, ini bukan channel agama, gue bukan ustadz, gue bukan pendeta ya. Jadi ya gue akan bahas sekuler aja dan gue akan bahas mengenai kripto. Begitu. Dan sorry kalau ngomongin soal dibilang katanya ditampar pipi kiri kasih kanan gitu, itu kan Nasrani banget ya sekarang gue tanya, waktu Yesus Kristus tahu bahwa bait Allah itu dipakai jualan sampai kotor, apa yang dilakukan? Apakah dia bilang mohon maaf, permisi, bukannya saya mau menggelapkan dunia kalian yang lagi merusak bait Allah ya, saya cuma mau suruh kalian jangan di sini? Enggak kan? Yesus Kristus marah di situ, dia murka
gitu. Jadi nggak selalu kalau lu murka, lu nge-point out something yang really bad itu lu berarti tidak mengikuti ajaran Nasrani begitu. Jadi udahlah ya, itu udahlah, gue malas jujurnya sih ya. Jangan bawa agama lah, gue nggak suka ya. Oke, next dari Aina 88. TCI nambah visi misi lagi nih, asik. Psikiater kripto, pembasmi perdukunan dan pembentukan mindset yang rasional di market. Mantap ya. Semangat terus Mak, Toshi dan tim TCI. Kami sebagai kakak kelas bakal sabar juga mengikuti jejak kalian terhadap adik-adik kelas. Wah, mantap nih ya. Ini nih salah satu senior TCI ya. Dan juga thank you banget, gue suka banget Bro Aina ini salah satu orang yang paling banyak ngebantu komen para newbies gitu ya. Wah, mantap. Benar-benar menjalankan tabur tuai. Luar biasa. Thank you Bro Aina. Next dari ini sis, harusnya gue masih bingung soalnya Arfi itu bisa cowok bisa cewek nih, tapi Astina harusnya sis lah ya, sis Arfi ya. Sumpah gara-gara keseringan nonton TCI sekarang ngelihat dukun makin hari kayak makin pip ya. TCI kalau ngomong atau ditanya pasti jawabnya dengan data dan fakta. Bahkan dengan data dan fakta aja TCI nggak berani ngomong pasti. Kalaupun yang diomong TCI benar, TCI nggak pernah mengklaim bahwa ramalan atau prediksinya benar. Melainkan TCI menjelaskan bahwa inilah kenapa kita harus lihat data dan fakta. Dukun adalah kalau dukun kalau kebetulan benar, dukun kalau kebetulan benar malah mengklaim bahwa ramalan dia valid dan akurasi atau keakuratan 95%. Tapi kalau dia salah, mencari 1000 alasan yang nggak masuk akal. All season batal itu karena balance sheet belum ada kenaikan. Ini yang sering dijelasin berulang kali, mungkin sampai mulut Kotoshi berbusa. Iya, sampai doer nih ya, mulut gue monyong lama-lama kayak Donald Duck ya. Tapi lucunya, dukun bilang kalau all season batal itu artinya sedang trader season ya. Kocak asli, baru kali ini dengar kata-kata trader season ya. Nggak ngerti gue juga apa maksudnya trader season ya. Makasih TCI sudah membuat penonton setiamu makin bertambah wawasan dari hari ke hari. Salam tabur tuai, semoga TCI dan kita semua sukses selalu dengan menabur hal baik. Amin ya, semoga juga cycle ini kita semua sama-sama profit, sama-sama benar-benar happy di endingnya ya. Bukan cuma di janjinya, tapi benar-benar faktanya happy di akhirnya ya. David, next. Beres ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke Balemed. Tetapi sebelum kita masuk ke Balemed, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana ada resisten baru di angka 201,21 ya, tapi belum terjadi setup ya, karena literally baru terbentuk. Nah, untuk posisi spotnya ya ada di angka 129,15
dan juga MA200 yang sedang confluence dengan 181,47. Next, untuk XRP. Untuk XRP, konservatif sih udah profit ya dari tanggal 10 Februari ya. Dari tanggal 10 Februari dan profitnya not bad ya, 4%-an ya, 4,2. Nah, tapi buat yang agresif, itu masih bisa dipertahankan sebenarnya posisi shortnya. Kenapa? Karena belum terjadi daily close di atas, belum terjadi reclaim. Maka dari itu masih sah-sah aja dipertahankan. Ya, cuman gua ingetin aja untuk minimal pasang target TP ya di angka 2,27 begitu, dan mungkin boleh pertimbangkan untuk ya kalau udah ada dekat-dekat ke ini ya, ini hari ini ekstra penting nih CPI, core CPI, lalu ada juga si Jerome sekali lagi. Ya kalau udah ada profit dikit ya udahlah tutup aja deh ya, karena lu udah hold dari tanggal 10 juga gitu ya, just in case nggak sesuai sama harapan lo begitu ya. Posisi spot di angka 2,27 dan juga di angka 2,09. Next, Cardano. Cardano kemarin ngepam karena desas-desus ETF ya. Dia katanya mau dibuatin ETF spot ya. Tapi ya masih belum ketok palu sih katanya ya. Masih berdesas-desus kalau gua baca sekilas ya. Jadi langsung aja ke futures karena belum ada setup. Langsung aja ke spot karena belum ada setup futures. Jadi untuk posisi spot ada di angka 0,6825, MA200 dan 0,555 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Seperti biasa sebelum kita tutup, gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Bye. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.